Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Monggo Mas. Baik. Dokter Tan mengenai pengobatan alternatif, apakah enema kopi termasuk pengobatan alternatif atau medis ya? Sebenarnya enema kopi ada manfaatnya atau tidak dok? Silakan. Enema kopi. Ya jangan tanya sama saya, tanya sama orang yang ngerjain loh. Aku nggak ngerjain enema kopi Jal. Oke, jadi banyak sekali cara-cara tradisional ya, yang barangkali akan lebih bijak tentu untuk ditanyakan pada orangnya. Tapi satu hal, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kita di Indonesia punya aturan, namanya Peraturan Pemerintah 103/2014. Dalam PP 103/2014, ini yang disebut dengan orang yang berkecimpung di dunia kesehatan, itu dibagi dalam 3 golongan, Mas. Ada yang namanya hatra. Hatra itu adalah orang yang disebut sebagai penyehat tradisional. Ilmunya biasanya dari keturunan, ya. Dia belajar lewat keturunan, lewat bapaknya. Dulu mbahnya pernah bikin ramuan, atau mbahnya tukang pijat, ya kan? Jadi ilmu diturunkan secara turun-menurun. Nah, ini nggak apa-apa. Silahkan. Tetapi ini hanya dipakai sebagai penunjang. Nah, dalam hal ini adalah preventif dan promotif. Ya, supaya orangnya lebih seger. Jadi kalau misalkan dukun beranak paraji gitu ya kan, setelah ibunya selesai melahirkan, boleh dia pijat-pijat kakinya, karena begitu ibunya rileks, ibunya bahagia, juga air susunya menjadi melimpah kan? Ya, tapi ini ada batasnya. Orang seperti ini tidak boleh menangani penyakit. Nah, yang kedua kita yang disebut dengan kestrat, kesehatan tradisional. Nah, ini adalah orang-orang yang mendapatkan ilmunya lewat belajar, Mas. Nah, sekolah minimal D3. Jadi itu sebabnya kenapa bagi mereka-mereka yang sekarang jadi herbalis, tukang pijet, itu biasanya kita akan dorong untuk yuk masuk lagi sekolah, nggak apa-apa kok, ada jalur khusus, kita punya D3. Ya, kalau bagus bisa jadi S1 malahan. Nah, orang-orang ini akan lalu kemudian diterbitkan yang namanya STPT. Betul ya, Dok ya? Nanti yang mengeluarkan surat rekomendasinya itu tentu dari organisasi profesinya. Nah, orang-orang ini lalu ada, misalnya ada sinse, ada yang disebut dengan akupunturis, ada yang disebut dengan pijat tradisional yang memang sudah ada sekolahnya, istilahnya kayak gitu. Nah, nanti dari organisasi profesi itu akan meminta dari pihak puskesmas mengeluarkan yang disebut dengan surat rekomendasi. Ya, surat rekomendasi. Maaf, tadi saya ditanya. Oke, lalu kemudian dari surat rekomendasi dari si organisasi profesi itu akan diberikan kepada puskes, supaya puskes juga bisa memberikan surat lagi untuk mengatakan bahwa ya, orang ini ada di tempat saya. Dan puskes memberikan fungsi pengawasan, monitoring ya, supaya puskesnya juga tahu, oh ada orang kayak begini nih. Jadi kalau ada apa-apa bisa dibina ya kan gitu. Nah, lalu kemudian izinnya akan keluar dari Dinas Kesehatan. Nah, yang ketiga tentu saja nakes. Nakes itu siapa? Ada dokter, ada perawat, ada dokter gigi, ada fisioterapis, macam-macam. Ada bidan juga. Nah, alangkah baiknya cita-cita kita bersama adalah ini akan ngumpul dalam puskesmas ya, sehingga puskesmasnya menjadi terpadu. Itu sebabnya kenapa puskesmas keren-keren kita sekarang juga ada loh masukin jamu ya, Dok ya. Kadang-kadang ada loh yang memberikan resep jamu, ada yang memberikan akupuntur ya kan. Aduh, itu keren banget. Itu cita-cita kita, Mas. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau mereka praktek sendiri-sendiri. Nah, bikin aturan sendiri-sendiri, bikin jamunya sendiri-sendiri. Nah, ini dia. Mungkin Dokter Lydia ingin menambahkan? Udah cukup, kayaknya dijelaskan oleh Dokter Tan, udah jelas banget ini. Ya, paling saya hanya tugas puskesmas itu pembinaan terhadap yang hatra-hatra tadi ini, yang kesehatan tradisional ini. Kita pembinaan, dan memang kita akan cek apakah itu ada izin POM-nya, istilahnya jamu-jamunya yang dia buat, bagaimana prosesnya. Nah, itu hanya pembinaan dari puskesmas itu, Mas. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.